Puji Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Sejenak pada hari ini. Renungan Sejenak hari ini saya ambil dari kitab Kejadian, pasal 21 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Allah. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Kemudian Abraham menyunat Ishak anaknya itu ketika berumur 8 hari, seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Lagi katanya, siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak, namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya. Judul renungan sejenak pada hari ini adalah Allah mengubah tangisan menjadi nyanyian. Setiap orang pasti pernah mengalami berbagai macam pergumulan di dalam hidupnya, entah dalam jangka waktu yang pendek atau dalam jangka waktu yang cukup panjang. Dalam kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 di situ dikatakan, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Abraham dan Sarah mengalami sebuah pergumulan yang cukup panjang terkait dengan menantikan kelahiran atau kehadiran seorang anak seperti yang dijanjikan oleh Allah kepada mereka. Namun pada akhirnya kita melihat bahwa Allah menggenapi janjinya. Allah mengubah harapan Abraham dan Sarah menjadi kenyataan. Allah mengubah mimpi Abraham menjadi terwujud. Allah mengubah tangisan Sarah dan Abraham menjadi nyanyian. Allah mengubah tertawa sinis yang dialami atau yang pernah dilakukan oleh Abraham dan Sarah menjadi tertawa bahagia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada beberapa cara untuk mengubah harapan menjadi kenyataan. Cara untuk mengubah tangisan menjadi nyanyian, mengubah mimpi menjadi kenyataan. Yang pertama, kalau kita belajar dari pergumulan yang dialami oleh Abraham dan Sarah, bagaimana mereka melihat harapan mereka menjadi kenyataan, bagaimana mereka melihat tangisan mereka berubah menjadi nyanyian, bagaimana mereka melihat ratapan mereka berubah menjadi tari-tarian. Yang pertama adalah tetaplah percaya. Tetaplah percaya atau tetaplah beriman kepada Allah apapun situasi yang kita alami. Sekalipun harapan kita belum menjadi kenyataan, sekalipun doa kita belum kelihatan hasilnya, tetapi tetaplah beriman kepada Allah. Karena iman mampu mengubah apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Iman mampu mengubah untuk mengubah apa yang mustahil bagi manusia menjadi tidak yang mustahil bagi Allah. Lukas 1 ayat 37 di situ dikatakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lukas 18 ayat 27 juga di situ dikatakan, apa yang tidak mungkin bagi manusia mungkin bagi Allah. Jadi selama puluhan tahun Abraham dan Sarah mereka menantikan janji Tuhan. Tapi mereka tetap percaya kepada Allah. Mereka tetap beriman kepada Allah, sekalipun terkadang goyah pada waktu-waktu tertentu. Kemudian yang kedua, tetaplah sabar menanti waktunya Tuhan. Allah tahu waktu yang tepat, waktu yang terbaik bagi setiap orang yang percaya dan yang berharap kepadanya. Allah sanggup melakukan apa yang menjadi harapan kita, apa yang menjadi doa kita. Ingatlah bahwa iman kita di hadapan Tuhan
harapan kita di hadapan Tuhan tidak pernah sia-sia. Yeremia 17 ayat yang ke-7 di situ dikatakan, diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Kalau kita perhatikan Yesaya 55 ayat 8 sampai 9 di situ dikatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Ayat 9, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan mengenai Abraham dengan Sarah, mereka dengan sabar menantikan janji Tuhan menjadi kenyataan. Kemudian yang ketiga, tetaplah setia kepada Tuhan. Penundaan terhadap jawaban doa, Bapak Ibu Saudara, dalam pergumulan hidup kita setiap hari merupakan suatu ujian. Ya, apakah kita masih tetap setia sekalipun harapan kita belum menjadi kenyataan? Atau justru kita berubah setia dari Tuhan? Terkadang banyak orang yang mengalami pergumulan yang cukup panjang, mereka ragu akan kasih Tuhan, mereka ragu akan kuasa Tuhan, mereka ragu akan pertolongan Tuhan, mereka ragu akan janji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, apapun pergumulan Bapak Ibu Saudara saat ini, percayalah bahwa Allah sanggup menggenapinya. Ingat, Allah tidak pernah menyia-nyiakan orang-orang yang berharap kepadanya. Orang-orang yang mencari Tuhan, orang-orang yang mengandalkan Tuhan dan yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau kita perhatikan tentang Abraham dan Sarah, bagaimana mereka menjadi pasangan yang tetap setia kepada Tuhan, melaksanakan misi Allah. Mereka tetap mengerjakan misi Allah sekalipun janji Tuhan belum kelihatan hasilnya. Janji Tuhan belum kelihatan buktinya. Boro-boro memiliki keturunan seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut. Satu orang anak pun mereka belum memiliki. Tetapi kita melihat bahwa Abraham dan Sarah, mereka tetap setia kepada Tuhan. Mungkin Bapak Ibu Saudara sedang mengalami pergumulan tentang apapun saat ini. Saya mau mendorong Bapak Ibu Saudara, tetaplah setia kepada Tuhan. Setialah beribadah kepada Tuhan. Tetaplah setia melayani Tuhan. Nantikan waktu Tuhan dengan setia. Karena orang yang setia tidak akan pernah dipermalukan oleh Tuhan. Suatu waktu Tuhan akan menggenapi apa yang menjadi kerinduan Bapak Ibu Saudara di hadapan Tuhan. Ya. Dalam 2 Samuel pasal 22 ayat 26 di situ dikatakan begini. Terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. Jadi ternyata Allah sangat mengasihi orang-orang yang setia kepadanya. Kemudian yang keempat, tetaplah bersyukur kepada Tuhan. Ya, semua bisa bersyukur, semua orang bisa bersyukur pada waktu baik-baik saja. Waktu situasi yang enak, situasi yang menyenangkan. Tetapi tidak semua orang mampu bersyukur ketika mereka sedang mengalami situasi sulit di dalam kehidupannya. Tetapi Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita bersukacita, supaya kita bersyukur kepada Allah senantiasa. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 di situ dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, bukan hanya pada waktu senang, bukan hanya pada waktu baik-baik saja. Kita diajar oleh Tuhan untuk mengucap syukur, tetapi dalam segala hal Tuhan mengajar kita untuk mengucap syukur. Dalam situasi baik, bahkan dalam situasi sulit, situasi susah, atau situasi yang tidak menyenangkan sekalipun, Allah menghendaki kita supaya kita tetap bersukacita. Di situ dikatakan, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah tetaplah bersukacita. Kita bersukacita bukan hanya pada waktu baik-baik saja. Kita bersukacita bukan hanya pada waktu situasi yang menyenangkan. Tetapi Tuhan mengajar kita supaya kita bersukacita dalam segala hal. Karena sukacita, ketika kita bersukacita dalam segala hal, itu merupakan manifestasi iman kita di hadapan Tuhan. Itu merupakan manifestasi
keyakinan kita, kepercayaan kita kepada Tuhan, bahwa Allah sanggup mengubah situasi sulit menjadi situasi yang menyenangkan. Allah sanggup mengubah situasi susah menjadi situasi yang berbahagia. 1 Tesalonika 5 ayat 16 di situ dikatakan, bersukacitalah senantiasa. Ya, artinya kapan saja, di mana saja, dalam situasi apa saja, Tuhan mengajar kita supaya tetap bersukacita. Karena apa? Karena Allah senantiasa menyertai kita dalam situasi apapun yang kita alami, dalam pergumulan apapun yang kita alami. Ingatlah bahwa Allah selalu ada bersama-sama dengan kita. Alkitab mengatakan bahwa aku sekali-kali tidak meninggalkan kamu dan aku sekali-kali tidak membiarkan kamu. Artinya bahwa Allah selalu menyertai kita, Allah selalu bersama-sama dengan kita untuk menolong kita apapun situasi yang kita alami, terutama pada waktu kita sedang mengalami situasi sulit. Jadi Allah sanggup mengubah harapan kita menjadi kenyataan. Allah sanggup mengubah tangisan kita menjadi nyanyian, nyanyian puji-pujian. Allah sanggup mengubah ratapan kita menjadi tari-tarian. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apapun pergumulan Bapak Ibu Saudara saat ini, tetaplah percaya kepada Tuhan. Tetaplah sabar menanti waktunya Tuhan. Tetaplah setia kepada Tuhan. Tetaplah mengucap syukur kepada Tuhan dan tetaplah bersukacita dalam situasi apapun yang sedang Bapak Ibu alami saat ini. Demikian renungan sejenak pada hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan menyertai dan memberkati kita sekalian. Amin.